Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bunda Aina Amalia. Salam sehat untuk para pembelajar yang hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang budaya dan emosi. Budaya itu adalah pola hidup menyeluruh yang bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku manusia. Karena budaya itu adalah produk budi dan produk akal manusia, maka mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri. Selanjutnya, emosi menurut William James adalah merupakan hasil dari reaksi perilaku kita terhadap stimulus yang menghasilkan reaksi tersebut. Emosi juga bisa merupakan perasaan yang subjektif dan diasosiasikan dengan serangkaian perilaku yang tampak dari individu itu seperti tersenyum, muka merah, keringat dingin, dan lain sebagainya. Selain itu, emosi adalah perasaan mendalam yang diikuti adanya perubahan elemen kognitif maupun fisik dan mempengaruhi perilaku individu. Seperti contohnya ketika seorang itu melihat beruang, maka seseorang yang melihat beruang itu akan lari sekencang-kencangnya, kemudian mendapat debaran jantung yang deg-degan, kemudian nafas tersengal-sengal. Nah, itu adalah disebut dengan emosi takut. Jadi, emosi itu berkaitan dengan hasil reaksi manusia terhadap stimulus yang dia terima. Itu adalah emosi. Selanjutnya, fungsi emosi adalah membantu mempersiapkan tindakan. Jadi fungsi emosi itu sebagai penghubung antara peristiwa eksternal di lingkungan kemudian dengan respon perilaku individu. Jadi seperti misalkan ketemu anjing yang galak gitu ya, anjing yang marah, maka reaksi takut yang dibangkitkan dalam divisi simpatetik dari sistem syaraf otonom kita adalah mempersiapkan tindakan lari, mempersiapkan tindakan darurat untuk lari. Jadi ketika ada respon anjing galak yang diterima oleh indera mata kita masuk ke otak ke divisi simpatetik, kemudian di situ diolah oleh sistem saraf otonom kita, maka kemudian saraf kita mempersiapkan tindakan darurat kita untuk lari. Ya, itu adalah fungsi persiapan dari emosi. Pada fungsi selanjutnya adalah membentuk perilaku yang akan datang. Perilaku yang datang ini membantu menyediakan simpanan respon untuk perilaku di masa yang akan datang. Jadi misalkan kita pernah trauma jalan di gang buntu karena ada anjing galak misalkan atau ada hantu di situ, maka perilaku yang akan datang yang kita siapkan atau fungsi emosi yang kita siapkan adalah kita tidak akan melewati jalan itu lagi karena pengalaman masa lalu yang berkaitan dengan trauma di jalan tersebut. Atau misalkan kita bertemu dengan kebahagiaan, kita bertemu dengan orang yang kita cintai, debaran jantung, muka merah, kemudian perasaan bahagia itu akan membuat emosi bahagia itu mendorong kita untuk mempersiapkan membentuk perilaku kita ingin bertemu lagi di masa yang akan datang, bertemu lagi di masa yang akan datang. Itu fungsi emosi. Selanjutnya adalah untuk mengatur interaksi sosial, karena dengan emosi kita akan tahu bagaimana apa yang terjadi dengan individu itu, bahagia, sedih, cemas, takut gitu ya, maka kita akan interaksi kita akan menyesuaikan dengan kondisi orang yang kita hadapi. Itu fungsi emosi. Selanjutnya adalah perbedaan dan persamaan budaya mengenai emosi. Kategorisasi emosi itu tiap budaya bisa jadi beda ya. Namun di setiap budaya apapun, setiap orang individu itu akan mengalami pengalaman emosi yang sama, walaupun kategorisasinya bisa jadi beda. Misalkan di Jerman, kosakata untuk menggambarkan rasa bahagia itu bagi mereka adalah bahagia itu ketika mendapat keberuntungan atas kesialan orang.
Itu menurut orang Jerman. Itu berdasarkan kata Schadenfreude. Tapi untuk orang Arab misalkan, itu berbeda. Mengkategorikan bahagia itu bisa jadi beda. Jadi orang Arab akan mengkategorikan bahagia itu ketika mendapat anugerah, mendapat kebahagiaan, dan atau orang lain bahagia, dia juga bahagia. Itu untuk makna bahagia. Di Jepang juga begitu, kategori kesepian itu beda. Menurut orang Jepang, kesepian adalah ketiadaan cinta untuk waktu yang lama. Kalau orang Indonesia tidak begitu. Kalau orang Indonesia itu, kesepian itu adalah ketiadaan hubungan dengan orang lain yang sifatnya subjektif dan tidak terlalu terkait dengan persoalan cinta. Kalau di Jepang ada atau tidak ada orang, tapi dia merasakan cinta, dia tidak akan kesepian. Tapi kalau di Indonesia, kesepian itu ketika tidak ada orang. Berada di kerumunan orang, banyak orang, dan tidak ada cinta bagi orang Indonesia adalah tidak kesepian. Karena memaknai kesepian itu adalah tidak ada orang. Nah, ini kan ada perbedaan di situ ya, tentang memaknai kesepian. Sehingga rasa sedih itu bisa jadi berbeda bentuknya antara orang Jepang dan orang Indonesia. Selanjutnya lokasi emosi. Menurut beberapa studi, lokasi emosi berbeda berbeda tiap budaya. Contohnya orang Eropa Amerika menganggap emosi itu bertempat atau dirasakan di hati. Orang Jepang itu menganggap di hara atau di perut, abdomen. Sedangkan suku Cewang Malaysia berkeyakinan jantung atau di liver. Suku Tahiti berkeyakinan emosi itu bersumber di usus. Nah, perbedaan lokasi emosi menurut berbagai macam budaya ini tentu memberikan petunjuk, memberikan petunjuk bahwa budaya itu memberi perhatian pada pengalaman individual yang dan keunikan personal. Jadi, nah itu nanti perilaku yang muncul juga akan berbeda. Nah, munculnya perilaku itu berimbas pada karakteristik budaya itu sendiri secara luas itu ya. Itu dari sisi lokasi emosi. Selanjutnya, nah ini tugas ya, untuk tugas kalian, bahwa ada pertanyaan ya di beberapa studi lintas budaya itu, apakah muka masam orang individu Amerika, Afrika, dan Jawa itu memiliki makna yang sama, emosi yang sama. Nah ini tugas untuk kalian, tolong dikerjakan. Nanti akan saya kirim linknya untuk pengumpulan tugasnya. Oke, baik, demikian materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.